Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Pengendara motor tewas di tempat usai ditabrak mobil truk. Lelaki lecehkan anak di bawah umur dalam masjid. Menyambut kemeriahan Tahun Baru Imlek dengan menghias bonsai. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Truk dalam kota kembali memakan korban jiwa di Makassar. Seorang pengendara motor tewas di tempat usai ditabrak sebuah mobil truk dari arah belakang di Kecamatan Tallo. Sang ibu meninggal dunia usai terlindas ban mobil, sementara sang balita perempuan selamat. Seorang pengendara motor berinisial JS 30 tahun tewas di tempat usai ditabrak sebuah mobil truk dari arah belakang saat melintas di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas langsung memadati lokasi kecelakaan dan menolong korban. Sementara sang suami hanya bisa menangis melihat jasad istrinya yang sudah terbujur kaku terbaring di aspal. Sang ibu meninggal dunia di tempat, sementara anak balita perempuan selamat namun mengalami luka goresan aspal. Warga dan pengendara pun langsung mengevakuasi balita ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Kronologis kejadian berawal saat sepeda motor yang dikendarai Nurdin Daeng Jarum, 60 tahun bersama istri dan anaknya tiba-tiba ditabrak dari arah belakang oleh sebuah mobil truk yang dikemudikan Yusril, 21 tahun, yang melintas dari arah bersamaan saat berada di pendakian Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Tadi kejadian, Neng. Siapa? Kasaba ini. Sore tadi. Ini antara apa tadi korbannya? Naik apa? Naik motor ki. Oh, yang lindas apa katanya? Yang lindas ki mobil apa? Itu truk itu ya? Truk. Saat ini pengemudi mobil truk masih menjalani pemeriksaan intensif di unit Laka Lantas Polrestabes Makassar guna mengungkap motif terjadinya kecelakaan maut ini. Dari Makassar, Yusfin Ainus melaporkan. Seorang lelaki nyaris diamuk warga setelah terungkap melakukan pelecehan terhadap 5 orang anak di bawah umur di dalam masjid. Aksi pelaku terekam CCTV hingga viral di sosial media. Pelaku telah diamankan di Polrestabes Makassar. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku berinisial R 21 tahun diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak di bawah umur di dalam masjid. Peristiwa ini terjadi di Masjid Nurul Insan, Jalan Pajenekang, Kelurahan Bontoala Parang, Kota Makassar. Pelaku diduga mengiming-imingi para korbannya uang tunai demi memenuhi hasrat bejatnya, meraba korban dan minta dicium. Warga yang mengetahui langsung menggeruduk masjid. Pihak kepolisian dari Polsek Bontoala pun mengamankan terduga pelaku ke Satreskrim Polrestabes Makassar guna menghindari ambukan massa. Pasca kejadian, pihak kelurahan bersama tim reaksi cepat UPTD PPA Pemkot Makassar langsung melakukan asesmen terhadap keluarga korban. Lurah Bontoala Parang, Ani Tandi Rapak mengatakan, terungkapnya pelecehan ini setelah adanya pengakuan dari anak kepada orang tuanya sehingga menjadi pembicaraan sesama orang tua dan akhirnya dilakukan pengecekan CCTV. Dari asesmen pihak keluarga disebut terdapat 5 anak diduga menjadi korban aksi keji pelaku dalam laporan polisi yang dilayangkan di Polrestabes Makassar. Pihaknya memastikan pelaku bukan pengurus masjid. Warga saya yang mengaku anaknya telah menerima perlakuan pelecehan seksual dari seorang oknum yang bernama Rangga. Ini langsung asesmen ya, Bu? Ya, ini langsung asesmen bersama PPA mendampingi agar anak-anak ini tidak mengalami trauma yang berkelanjutan. Ini sudah dilaporkan, Bu? Ya, pihak keluarga korban itu sudah melaporkan kemarin langsung ke Polrestabes. Jadi sekarang pelaku itu sudah ditangani oleh Polrestabes Makassar. Dari Polsek Bontoala mendengar ada informasi bahwa
di salah satu masjid terjadi suatu tindak pidana pelecehan, sehingga kami dari Polsek Bontoala langsung memerintahkan anggota untuk mendatangi TKP yang dimaksud. Pada saat sampai di TKP, dari piket fungsi dari Polsek Bontoala langsung mengamankan terduga pelaku, dan ini karena pelaku korban di bawah umur, sehingga kami langsung membawa terduga pelaku ke Polrestabes Makassar di unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar. Seperti itu. Kelima anak yang diduga menjadi korban sementara pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainius melaporkan. Karena tidak memiliki akses jembatan memadai serta kondisi desa yang dilanda banjir, warga desa Patimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara terpaksa mengantar jenazah ke pemakaman menggunakan perahu. Video warga ini viral di sosial media. Video warga desa Patimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang mengantar jenazah ke pemakaman menggunakan perahu ini viral di media sosial. Upaya ini terpaksa dilakukan oleh warga karena akses jembatan tak bisa dilalui untuk menandu jenazah. Selain itu, kondisi desa yang terkepung banjir juga membuat mobil ambulans tak bisa menjangkau lokasi pemakaman. Tingginya intensitas curah hujan dan jebolnya tanggul Sungai Rongkong membuat sejumlah desa di Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat kini terisolir akibat akses jalan terendam. Tingginya genangan banjir membuat warga terpaksa mengambil jalan pintas dengan jarak yang cukup jauh melewati jalan tani berkerikil. Meski demikian, sebagian warga memilih nekat menerobos banjir untuk bisa masuk dan keluar desa. Kurangnya perhatian pemerintah membuat wilayah tersebut terus-menerus terkepung banjir. Bahkan dalam setahun terakhir, genangan banjir tak pernah surut sepenuhnya. Sudah minus, jadi lebih baiknya kalau tanggul diperbaiki dengan pengorokan sungai itu saja. Dan di sini kasihan, saya minta bantuan untuk masyarakat saya karena tidak ada penghasilan. Mungkin kita tahu sebenarnya seperti logistik lah apa, karena ini sudah lebih 1 tahun tidak ada pendapatan. Sawit sudah kering, kelapa juga, ya begitulah. Ada kira-kira berapa hektar Pak tanaman? Kalau tanaman di sini itu saya kurang tahu, anggaplah sudah menghampiri 100% wilayah saya kena banjir. Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera membenahi seluruh tanggul. Para korban juga berharap pemerintah memberikan bantuan dan mendirikan tenda pengungsian dan dapur umum bagi para korban. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak News melaporkan. Perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada Palopo terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Hakim telah mendengarkan keterangan termohon KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Sementara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap Ketua dan anggota KPU Palopo. Kota Palopo 168. Sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Pilkada Wali Kota Palopo di Mahkamah Konstitusi telah memasuki tahapan mendengarkan keterangan termohon KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo selaku termohon menjelaskan perubahan tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat atas persyaratan calon Wali Kota Palopo nomor urut 4 Trisal Tahir yang berkaitan dengan keabsahan dan keaslian ijazah paket C. Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk 3 penyelenggara pemilu yang diberhentikan tetap adalah Ketua KPU Kota Palopo Irwandi Jumaidin beserta 2 anggota KPU Kota Palopo karena dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ketiganya dinilai DKPP terbukti bertindak tidak adil, tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo untuk mengubah status calon wali kota Palopo atas nama Trisal Tahir menjadi tidak memenuhi syarat karena tidak adanya bukti keabsahan ijazah paket C milik Trisal Tahir. Putusan atau ketetapan selah Mahkamah Konstitusi rencananya akan dibacakan pada 4 Februari 2025. Menjelang keputusan MK, PJ Wali Kota, akademisi, dan tokoh adat Kota Palopo mengimbau kepada masyarakat agar menghormati keputusan Hakim MK sehingga Kota Palopo tetap kondusif. Dan seluruh pihak terkait
untuk menghormati dan menerima apapun hasil yang diputuskan oleh MK nanti. Sidang Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari penyelesaian sengketa yang sah usai pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dan kepada segenap masyarakat Kota Palopo untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan demi kedamaian di Kota Palopo. Dan para pendukungnya, mari kita menghormati dan menerima putusan DKPP, dan juga mari kita menghormati dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi nantinya demi menjaga ketentraman dan kedamaian Kota Palopo. Sebelumnya, pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Kota Palopo nomor 620 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilwalkot Palopo tertanggal 5 Desember 2024. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat memulangkan Paulus ke Indonesia. Prosesnya seperti apa nantinya? Mudah-mudahan semuanya lancar. Itu dulu lah. Proses penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti berjumpa. Mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara spesifik. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya, pastinya dengan pihak-pihak terkait semuanya. Ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang. Paulus merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat jatah proyek sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktek kotor ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo, ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jadi berikut kami akan hadir dengan informasi kubah menara masjid roboh timpa rumah warga. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat,
Tak mengerti akan hidup ini, namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini, namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini, namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini, namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini, namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini, namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Sebuah kubah masjid setinggi 25 meter di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros roboh dan menimpa rumah warga. 2 warga mengalami luka setelah tertimpa serpihan beton. Robohnya kubah akibat hujan deras disertai angin kencang. Dari rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik sesaat setelah robohnya sebuah menara masjid di Dusun Kaluku, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros usai diterjang angin kencang. Warga yang berada di lokasi berupaya membantu membersihkan material bangunan yang roboh. Selain merusak atap masjid, satu rumah warga yang berada tepat di bawah menara juga ikut rusak. Akibat peristiwa ini, 2 warga mengalami luka-luka pada bagian kepala dan kaki usai tertimpa serpihan material kubah, namun tidak sampai dilarikan ke rumah sakit.
Diketahui kubah menara masjid ini memiliki diameter 4 meter dan panjang yang roboh sekitar 3 meter dari ketinggian 25 meter. Terus menimpa rumah? Menimpa rumah. Ada beberapa biji masuk di sini. Jadi apa yang rusak di rumah itu apa? Atap sengnya dengan pelapon. Dengan di kios juga ada rusak di situ. Waktu kejadian Bapak lagi di mana? Ada berapa orang di dalam rumah waktu kejadian? Ada 2 orang dengan anak saya, ada 2 orang di situ. Tapi saya tidur. Oh tidur Pak. Terus lagi tidur. Kaget ya Pak? Kaget betul ya, karena kayak busuk anunya, suaranya. Oh meledak ya? Menara masjid dusun Keluku. Ada informasi dari warga ada angin kencang yang disertai dengan hujan. Terus disertai dengan hujan beberapa menit yang lalu, dan warga juga tidak tahu arahnya angin dari mana. Terus apa yang jatuh itu tadi? Potongan menara masjid? Potongan menara masjid di bagian ujung ini. Kalau korban karena batu, percikan apa namanya itu? serpian batu. Ada 2 orang. 2 orang. Oh, pada saat itu dia bikin apa Pak korbannya itu? Pada saat itu dia sementara berbelanja. Tiba-tiba dia jatuh. Adanya semacam bongkaran batu yang suaranya keras ya, sangat keras. Terus yang membuat dia kaget, tiba-tiba terpental oleh serpihan batu yang mengenai kepala bagian belakang. Hingga saat ini robohnya bangunan kubah menara masjid ini belum diketahui penyebabnya, namun polisi masih menyelidiki penyebab pastinya peristiwa tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Seorang ibu muda di Palembang, Sumatera Selatan disekap dan diterlantarkan suaminya hingga kurus kering dan meninggal. Suami ditangkap beberapa hari kemudian, tapi ironisnya ia tetap merasa tak bersalah. Aku tunggu ya, Ibu muda warga Kemas Rindu, Palembang bernama Cindy Purnamasari ditemukan tetangganya dalam kondisi mengenaskan di dalam rumah. Tubuh lemah, kurus kering tinggal tulang dan rambut penuh kutu. Ibu berusia 25 tahun ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina Jakabaring, Palembang, namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Bagaimana tidak, selama berbulan-bulan korban ditelantarkan dan tidak diberi nafkah oleh suaminya. Menurut kakak kandung korban, Cindy pernah bercerita perilaku kasar suaminya yang kerap mengancam. untung kami rekam Pak. Di sini tuh ngomong, dia kan nggak patah-patah Pak ngomong. Dia itu jahat. Dia tuh galak ngancem. Nah, dari semenjak dia ngomong itu Pak, langsunglah kami keluar. Kami usir si Wahyu tadi, suruh keluar. Jangan lagi jenguk dia kan. Takutnya kayak dia ngancem, nambah parah kondisi dia kan. Atas laporan keluarga korban, polisi langsung menangkap Wahyu Saputra, suami Cindy. Pelaku mengakui perbuatannya namun merasa tidak bersalah. Karena nggak mau diajak berhubungan Pak. Kan sakit. Awal berhubungan telepon tuh gimana? Ini berhubungan suami istri Pak. Polisi menetapkan suami sebagai tersangka penelantaran istri dengan ancaman 5 tahun penjara. Ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun, yang pada akhirnya kami melakukan penahanan kepada tersangka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Seorang pencuri nekat menyatroni rumah milik seorang anggota polisi di Depok, Jawa Barat. Pelaku yang membawa senjata api terekam CCTV. Sambil menenteng senjata api, kawanan pencuri ini beraksi di salah satu rumah di kawasan Jatimulya, Cilodong, Depok, terekam CCTV. Rumah yang disatroni ini ternyata rumah anggota polisi yang sedang ditinggal pergi. Aksi para pelaku kepergok setelah kerabat pemilik rumah mendapat laporan adanya 2 motor mencurigakan di depan rumah. Pelaku langsung kabur setelah sempat melepaskan tembakan. Keluar dari sana, dari rumah ke depan itu cuma ada motor, nunggu 2 motor. Udah, doang. Pas itu dari baru langsung kabur.
Orang nggak dikenal ya. Orang nggak dikenal. Agak sengaja orang pakai itu sih. Apa? Bawa apa bang? Hah? Bawa apa dia? Bawa senjata sih. Polres Metro Depok telah mendatangi lokasi langsung melakukan olah TKP menyelidiki kasus pencurian ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Kasus penembakan WNI di perairan Malaysia terus berlanjut. Pemerintah pun mendorong otoritas Malaysia untuk transparan dalam menangani kasus tersebut. Meski terus menjadi sorotan, namun hingga kini pemerintah Indonesia masih menunggu otoritas Malaysia membuka akses pendampingan terkait kasus penembakan WNI di perairan Malaysia. Lantaran hingga kini akses ke korban baik yang masih hidup maupun meninggal dunia sangatlah terbatas. Kalau kontak langsung belum boleh karena itu masih dalam pengawasan PPR. Kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang di sini dibuka transparansinya. Kemenlu sendiri mengungkapkan identitas WNI yang meninggal dunia. Korban tewas adalah WNI berinisial B berasal dari Riau. KBRI pun baru bisa mendapat akses untuk temui korban luka-luka pada Rabu 29 Januari 2025. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara pemerintah Indonesia, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Otoritas Malaysia telah keluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli Otoritas Maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya Pulau Keri. 1 korban tewas di tempat, 4 korban terluka dibawa ke rumah sakit berbeda, yaitu 1 orang dibawa ke rumah sakit Klang, 3 orang lainnya dibawa ke rumah sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagi warga Tionghoa, banyak cara menyambut kemeriahan Tahun Baru Imlek. Menghias bonsai dengan ragam pernak-pernik Imlek menjadi kegiatan unik dan penuh makna. Dalam rangka Tahun Baru Imlek, Lee Mingsan, warga desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyulap tanaman bonsainya berbeda dengan yang biasa. Bonsai sendiri melambangkan kesabaran dan ketekunan, serta keindahan. Ragam tanaman bonsai yang dimiliki kemudian dipadukan dengan miniatur pernak-pernik penuh makna khas Imlek. Ya, Lee Mingsan yang merupakan pecinta bonsai sejak 20 tahun yang lalu ini membuat karya unik khusus untuk Tahun Baru Imlek bersama keluarga dan kerabat. Bertema Avatar Forest, tanaman bonsai dihias dengan ragam ornamen Imlek, mulai dari naga, lampion, hingga wihara, lengkap dengan sungai buatan dan perahunya. Natural, karena memang tantangan bonsai itu nggak diem, tapi hidup gitu. Mau tidak mau kita seperti menghadapi lukisan yang hidup. Yang menjadi pesan ya tetap kita ketika melihat satu alam dan mengaguminya, kita tetap mengagumi kepada Sang Ilahi yang menciptakan alam sendiri itu. Kegiatan positif yang dilakukan diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk tetap mengagumi ciptaannya dalam memasuki tahun baru yang penuh keberuntungan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Selama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.